Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini pertanyaan dari Pak Gilbert ya. Pak Gilbert di Jakarta. Nah, Pak Gilbert itu nanya begini nih. Pendeta Henry Tan, Anda kok bisa menyalahkan penyembah Bapa? Ya, penyembah Bapa itu tidak selamat. Ya. Lalu Anda juga mengatakan hal yang sama untuk penyembah Yahweh. Coba tolong jelaskan, ya. Maka judul kita kali ini, Pak Gilbert ya, gini aja lah secara umum. Kristen mengulang kesalahan Yahudi. Kristen itu mengulang kesalahan orang Yahudi, Pak, ya. Begini Pak Gilbert ya. Era Musa menurunkan Taurat dong, ya. Musa tentu saja setelah ada Israel. Karena Israel ini kan nanti sampai Mesir ya toh, sampai era Yusuf gitu. Lalu Musa muncul untuk membebaskan orang Mesir, berarti sudah ada orang Israel dong, sudah ada. Lalu dimunculkanlah Taurat. Taurat itu kalau Kejadian Keluaran itu sedikit saja lah. Keluaran ya, kalau Kejadian kan narasi penciptaan. Keluaran Imamat bilangan ulangan, itulah inti Taurat. Ya, keluaran sedikit, bilangan Imamat bilangan ulangan itu banyak tentang Taurat ya, aturan-aturannya. Ya, lalu orang Israel adalah mengikuti Taurat Musa ini. Siapa yang disembah? Yahweh. Tidak salah, Pak Gilbert, nyembah Yahweh itu tidak salah. Ya. Ya. Penyembah Yahweh tidak salah pada era itu. Ingat Pak, kata-kata ini Pak. Pada era itu. Era sampai Perjanjian Lama, ya. Tidak salah. Ya, bahkan semua penyembah Yahweh ini masuk surga loh, Pak. Di dalam Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Kenapa kok bisa, Pak? Karena Yahweh ini Yesus. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 11, Yahweh itu adalah juru selamat. Yesaya 44 ayat 6, Yahweh adalah penebus. Yesaya 48 ayat 12 juga Alfa Omega. Yesaya 44 ayat 6 juga Alfa Omega. Jadi penyembah Yahweh itu masuk surga, Pak. Tapi itu dulu, Pak. Orang Israel nggak pahamnya di sini, Pak. Orang Yahudi, Pak, ya. Ketika Yesus jadi manusia, dia nggak paham bahwa Yesus yang jadi manusia adalah penggenapan dari Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Allah satu kali dibentuk, lalu juru selamat. Siapa, Pak? Allah satu kali dibentuk, juru selamat itu siapa? Yesus. Ketika Yesus ketemu sama orang Yahudi, umur 12 tahun, Pak, di dalam Lukas 2 ayat 46, itu orang Yahudi udah mikir itu. Ini Bapa, Yesus nyebut-nyebut Bapa melulu nih. Baru 12 tahun umur Yesus. Mereka kalah itu, para ulama Yahudi kalah debat. Lalu di ayat 49 Yesus ngomong, aku kan harus tinggal di rumah Bapakku. Nah, sejak saat itulah berita tentang Bapa sudah ada, Pak. Ya, oke. Lalu Yesus di Nazaret jadi tukang kayu, lalu muncul lagi umur 29, ya. Umur 29 dia mulai melayani, 29 plus dibaptis, lalu umur 30 mulai melayani, ya. Oke. Lalu ketemulah sama orang Yahudi. Orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes pasal 8. Saya mengambil contoh ini saja. Yesus itu mengecam ahli Taurat dan orang Yahudi. Siapakah ahli Taurat ya? Salah satunya yang waktu 12 tahun pada debat itu. Ya, mereka langsung ngasih ban, Pak, langsung ngasih itu. Enggak. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami itu satu, yaitu Allah. Karena dia mendasarkan bahwa Yesaya 63 ayat 16, ya Tuhan, Yahweh, Engkau sendiri Bapa kami. Jadi orang Israel meyakini Yahweh itu Bapa kami. Sementara Yesus ngomong Bapa.
aku dari Bapa. Orang Yahudi langsung bereaksi, Yahweh itu Bapa kami. Tapi orang Yahudi lupa kalimat lanjutannya. Perhatikan, Yesaya 63 ayat 16. Ya Tuhan Yahweh, Engkau sendiri Bapa kami. Ini dia yang dia lupa. Namamu ialah penebus kami sejak semula. Ini dia lupa. Sedang yang berhadapan dengan dia itu, itulah penebusnya, Yesus itu. Orang Yahudi lupa, dia hanya motong ayat bahwa Yahweh itulah Bapa kami. Maka ketika Yesus ngomong, aku datang dari Bapa, orang Yahudi langsung ngomong, Bapa kami itu Allah. Stop banyak sampai situ. Dia nggak mau lihat ayat Alkitab yang mengatakan namamu ialah penebus kami. Itu yang sedang bicara dengan orang Yahudi itu Yesus penebus itu. Maka ini dia Pak. Karena orang Yahudi itu tidak paham bahwa Yahweh sudah menjadi manusia namanya Yesus di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Maka Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kalau Allah adalah Bapamu, pasti kamu mengasihi aku. Orang Yahudi gagal paham. Bapa yang dimaksud adalah Bapa Allah dia. Nggak mau baca bahwa namamu ialah penebus kami. Lalu Yesus mengatakan di ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Kenapa Yesus ngomong ini? Kamu gagal paham para Yahudi, para Farisi, ahli Taurat. Bapamu itu sudah jadi manusia nih, aku ini. Gitu, ya. Matius 23 juga sama. Yesus mengecam ahli Taurat di dalam ayat 33, Matius 23 ayat 33. Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi kesalahan utama Yahudi adalah tidak sadar bahwa YHWH itu sudah menjadi manusia namanya Yesus. Ada yang sadar nggak Pak? Ada. 12 rasul sadar. Plus beberapa orang pengikut Yesus. Ada 70 murid. Kurang lebih saat Yesus melayani jumlahnya 10.000. Ada 4.000 orang diberi makan, 5.000, 4.000 sama 5.000 aja udah 9.000. Tambah murid-murid, tambah 70, tambah wanita pendarahan, tambah anak perwira, tambah dan lain sebagainya, kurang lebih 10.000 doang selama Yesus melayani. Ada orang Yahudi yang sadar bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Tetapi mayoritas Yahudi tidak sadar. Dia tetap ngotot nyembah Yahweh. Maka Yesus ngomong, kamu ular beludak, iblis jadi bapamu. Clear sampai sini Pak Gilbert? Ya. Anda kan pendeta juga toh, jadi Anda pasti clear sampai sini. Oh iya benar. Ayat Alkitab semua nih, ayat Alkitab semua. Ya, mari kita lihat salahnya orang Kristen, Pak. Ini orang Yahudi itu salahnya berapa lama sih? Sejak Yesus 12 tahun sampai umur 33, berarti cuman ya 22 tahun, 21 tahun. Itu orang Yahudi itu salah itu di situ. Kalau sampai sekarang tetap salah ya. Bedakan dengan Kristen, Pak. Kristen itu ya, itu selama sampai sekarang loh Pak, sejak Yesus jadi manusia, mati disalib, ya loh, gagal paham, ya Pak, sampai sekarang loh Pak, 2000 tahun loh, ya Pak Gilbert ya. Coba lihat ya, pada waktu Yesus jadi manusia, orang Yahudi udah gagal paham tuh, Yesus manusia itu dia bukan Yahweh, tetap ngotot nyembah Yahweh. Ketika Yesus jadi manusia, Yesus nyuruh doa pada siapa? Bapa. Tapi Bapa yang disebut Yesus beda dengan bapaknya Yahudi. Kalau Bapa Yahudi adalah namamu ialah penebus. Yesus itu yang nggak sadar bahwa Bapa Yahweh itu sudah menjadi manusia namanya Yesus. Lalu ketika Yesus menjadi manusia, dia nyuruh nyembah Bapa. Bapa yang ini Bapa siapa? Bapa yang ini Bapa kiasan. Kiasanku. Ya Pak Gilbert, ya Anda harus sadar ini. Disuruh doa pada Bapa, doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 15. Disuruh nyembah Bapa, Yesus juga ngasih teladan nyembah Bapa, Matius 26 ayat 39. Yesus juga menyuruh membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, Matius 28 ayat 19. Selama Yesus jadi manusia itu ya Pak ya, walaupun dia nyuruh nyembah Bapa, sebab Bapa itu kiasan, maka Bapa itu tidak bisa bersuara. Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak bisa bersuara karena Bapa itu kiasannya Yesus. Maka ketika inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah ku berkenan,
2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 sudah jawab. Itu dorongan Roh Kudus. Petrus ngasih tahu itu suara Roh Kudus, suara Allah Bapa yang Maha Mulia. Pak Gilbert, kalau Anda masih belum paham, ikut sekolah Alkitab tempat kami. Jangan malu, Pak, ya. Kemudian hal kedua, bahwa Bapa itu tidak bisa mengabulkan doa. Makanya Yesus ngomong, mintalah kepadaku supaya Bapa dipermuliakan dalam namaku, di dalam Yohanes 14 ayat 13. Ayat 14-nya, mintalah kepadaku, aku akan melakukannya. Jadi meskipun kamu doa pada Bapa, yang bisa mengabulkan doamu tetap Yesus. Sebab Bapa itu kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Kemudian tidak bisa mengampuni dosa. Ampunilah semua dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi yang bisa mengampuni dosa Yesus. Markus 2 ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Demikian pula yang bisa memberi keselamatan itu Yesus. Walaupun Yesus masih jadi manusia. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, kata Yesus, supaya kamu melihat anak dan kamu percaya kepada Yesus anak ini. Makanya rasul-rasul percaya pada Yesus toh, ya. Aku akan memberi kamu hidup yang kekal dan membangkitkanmu. Tuh, Yesus manusia tuh bisa menjamin, Pak. Maka dari itu para rasul-rasul tobat gitu. Jadi itu, Pak, ya. Jadi Yesus menjadi manusia ini, maka Bapaknya adalah kiasan dirinya sendiri. Ini sangat clear, Pak. Pak Gilbert, Anda tidak bisa menolak hal ini, gitu. Ayat Alkitab tidak bisa Anda tolak, gitu. Ya. Soal Anda gagal paham, makanya ikut sekolah Alkitab kami, Pak. Meskipun Bapak sudah pendeta, ya jangan malu, ya. Lalu, Pak, ini dia Kristen mengulang kesalahan Yahudi. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah jelas-jelas, sudah ceto welo-welo, sudah very clear, nyuruh di dalam Yohanes 16 ayat 26, nanti kamu doa kepadaku. Lalu para rasul ngerti, oh engkau itu Allah. Begitu Yesus naik ke surga, para rasul ngerti langsung doanya pada Yesus di dalam Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Langsung baptisannya dalam nama Yesus. Di dalam Kisah 10 ayat 48, langsung doanya pada penyembahannya pada Yesus. Kisah 4 ayat 24. Ya Tuhan, engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi yang disembah siapa? Yesus. Doanya ke siapa? Ke Yesus. Baptisan dalam nama Yesus. Ini, Pak. Rasul-rasul paham, rasul-rasul mengalami kehidupan bersama Yesus manusia waktu hidup, lalu dia juga tahu Yesus naik ke surga. Paham. Pak Pendeta lah yang nggak paham. Pak Pendeta mengulangi kesalahan Yahudi. Bapa itu Allah kami. Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya akulah Allah, kamu mati dalam dosamu. Hari ini Anda sebagai pendeta, Pak Gilbert, Anda masih gagal paham menyembah Bapa. Persis sama Yahudi. Waktu Yahudi dialog sama Yesus, Yahudi masih gagal paham nyembah Yahweh. Padahal Yahweh itu yang sedang ngomong sama orang Yahudi itu. Anda hari ini nyembah Bapa, padahal Bapa itu Allah. Yesus itulah Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus itu Allah yang benar itu. Lah kok kamu masih nyembah Bapa? Anda persis mengulang yang dilakukan Yahudi. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya Yohanes 8 ayat 24, mati dalam dosamu. Matius 25 ayat 41, terkutuk. Yaitu satu grup dengan iblis dan malaikatnya. Lukas 13 ayat 27, aku nggak tahu dari mana kamu datang. Sepertinya, ya betul, Lukas 13 ayat 27. Kemudian Matius 7 ayat 23, enyahlah, aku tidak pernah kenal kamu. Pak Pendeta Gilbert, percuma Anda jadi Kristen, Anda jadi pemberita Injil dari atas mimbar. Kalau Anda hari ini masih memberitakan menyembah Bapa, Anda mengulang kesalahan Yahudi. Persis. Yahudi ngotot nyembah Bapa. Bapa yang dimaksud Yahudi adalah Yahweh. Anda juga mengulang persis. Anda tetap ngotot nyembah Bapa. Siapa Bapa yang Anda sembah? Bapa kiasan. Mestinya Yahudi percaya pada Yesus yang jadi manusia, Anda juga mestinya percaya Yesus yang sekarang Allah. Kesalahanmu di situ, Pak Pendeta, ya. Ya, maka menjadi kambing, kelompok kambing, Pak. Neraka jurusannya, ya. Baik, Pak Gilbert, ini memang bikin merah kuping gitu, bikin merah telinga.
Ya, jadi Kristen mengulang kesalahan Yahudi. Pak Gilbert, kami demi kemurahan Allah menyarankan Anda jangan jadi pendeta yang mensponsori nyembah Bapa. Stop. Jadilah seperti kami. Sponsor atau pionir penyembah Yesus Allah yang benar. Menolak nyembah Bapa. Ayo Pak, ya. Kita bergandengan tangan dengan pendeta-pendeta Allah Esa lainnya, yang Allah Esa masih ragu-ragu, ya toh. Bapak pendeta Allah Esa yang masih ragu-ragu, yang gelarnya doktor, ya toh. DBS yang masih ragu-ragu, ayo Pak, kita mantep Pak, bergandengan tangan, sembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa, ya. Pak Gilbert juga ya Pak, kita bergandengan tangan Pak, jadilah pemberita Allah Esa Yesus Kristus, ya. Itu baru jaminan keselamatan. Jangan kita mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Yahudi yang ngotot nyembah Bapak Yahudi, ya. Anda juga hari ini jangan sampai mengulang kesalahan Yahudi ngotot nyembah Bapa kiasan. Sembahlah Bapa yang kekal Alfa Omega, yaitu Yesus Kristus Allah yang benar. Ya. Padat, singkat, dan clear, meskipun bikin merah telinga Pak Gilbert, tetapi kami yakin dan percaya, ya, Roh Kudus akan menempelak hatimu dan akan mengubah menjadi pendeta yang memberitakan Allah Esa, yaitu Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, karena Anda harus paham hal seperti ini. Jangan jadi Kristen kambing, jangan jadi yang ngototer masih nyembah Bapa. Anda mengulangi kesalahan Yahudi. Hari ini Yahudi dianggap bangsa tidak mengenal Allah karena menolak Yesus. Tapi nanti dia akan tobat di akhir zaman, di detik-detik terakhir. Maka yang terdahulu menjadi terkemudian. Hari ini juga para pendeta-pendeta yang masih mengajarkan menyembah Bapa, stop. Jadilah pendeta domba. Ajarkanlah penyembahan terhadap Yesus Allah yang benar. Kita bergandengan tangan, ya, menuju gereja Alkitab Allah Esa. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.